Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik ini. Presiden perintahkan bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Kalau dulu saya masih ingat juga, waktu Bapak Presiden juga pidato adalah banyak masyarakat Indonesia yang keberatan dengan bunga tinggi dari pinjaman online, dengan tekanan dan intimidasi dari pinjaman online, dan sekarang malah judi online. Judi online dan pinjaman online saya rasa dua hal yang berbeda tapi dengan aliran satu paket. Dan saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, dan kita berharap juga mudah-mudahan Bapak Presiden di penghujung jabatan dia juga memerintahkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini untuk menyelesaikan tentang permasalahan pinjaman online yang sampai detik ini juga malah terbengkalai dan seakan-akan dibiarkan. Jadi saya rasa selain dari judi online, pinjaman online juga salah satu hal yang meresahkan dan juga berbahaya bagi masyarakat. Dan saya mau bacakan buat teman-teman semuanya untuk beritanya, dan kita viralkan hal ini. Mudah-mudahan juga nanti Bapak Presiden juga menentukan untuk lebih dimaksimalkan lagi tentang perkara atau kasus-kasus yang lahir dari pinjaman online. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke, kita bacakan di sini. Presiden perintahkan bentuk Satgas Pemberantas Judi Online. Harusnya saya juga berharapnya itu Presiden memerintahkan bentuk Satgas Pemberantas Pinjaman Online, kan sama-sama online juga ya kan. Tapi kita bacakan judi online dulu. Saya rasa ini juga terkait ya, selama ini juga kita perhatikan kalau nggak dari mana nih putaran dana judi online sehingga sampai dengan ratusan triliun, habis itu disiram lagi ke pinjol, kan bisa jadi gitu ya kan. Oke. Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan para menterinya di Istana Kepresidenan dan memerintahkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantas Judi Online. Pembentukan Satgas itu bertujuan menyelesaikan permasalahan peradilan online secara lebih menyeluruh dengan mempertajam koordinasi di antara kementerian atau lembaga yang terlibat. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi dalam 1 minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam upaya pemberantasan judi online. Ini lebih ke kementerian lembaga, nantinya semuanya baik-baik, semuanya holistik, kata Budi Kamis 18 April 2024. Satgas ini akan beranggota menteri atau jabatan Kominfo, Kemenkau, Kemenpolhukam, Kemenlu, OJK, Polri, dan Kejaksaan. Di sisi lain, Kominfo mengaku selama ini telah melakukan menurunkan konten judi online di internet atau media sosial. Namun upaya itu belum cukup untuk memberantas praktik tersebut. Kan tugas kami take down doang. Duitnya dari mana? OJK bisa blokir tuh rekeningnya, tapi membuka atau membekukan rekening kan nggak bisa. Mestinya aparat penegak hukum mesti kerja holistik, komprehensif, tutup Budi. Oke, jadi di sini yang diperintahkan itu hanyalah untuk judi online. Oke, kita tambahin ya. Judi online memang meresahkan dan mungkin asumsi saya juga ada saling keterkaitan antara judi online dan pinjol ya, terutama pinjol-pinjol ilegal. Selama ini dari Satgas Pasti atau sebelumnya bernama Satgas Waspada Investasi sudah mencoba juga ya untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjol-pinjol ilegal, yang terjadi malah makin menjamur. Dan di samping itu saya perhatikan juga pinjol ilegal ini sudah cukup banyak orang tidak melakukan pembayaran lagi, tapi mereka tetap menjamur. Dan saya juga berasumsi seperti ini, karena dari pinjol ilegal ini ya ada juga pinjol legalnya. Saya rasa ini saling terkait, karena gini, satu pinjol legal bisa jadi di bawahnya ada 5 atau 6 pinjol ilegal. Karena setiap kali ada orang yang melakukan transaksi di dalam pinjol legal, ya, dananya cair atau dana tidak cair, promosi sampah, ya, promosi untuk mempromosikan meminjam di pinjol-pinjol ilegal itu selalu masuk. Jadi saya beranggapan ada saling keterkaitan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Kalau enggak,
mustahil pinjol ilegal bisa mengetahui nomor seseorang. Kalau teman-teman nggak percaya yang menonton, atau nanti mana tahu ada yang lewat ya, mungkin video ini bisa direkomendasikan sampai ke petinggi-petinggi di negara ini. Anda boleh tes semuanya, atau bapak-bapak yang petinggi itu boleh tes. Coba tes pinjam di salah satu pinjol legal. Ya terserah mau pinjolnya pinjol apa. Dananya cair atau dana tidak cair, itu tetap aja link sampah, promosi dari pinjol ilegal selalu ada di nomor handphone orang-orang itu. Baik berupa SMS maupun berupa chat WhatsApp ataupun berupa email. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana pinjol ilegal ini mendapatkan data, sementara kita hanya melakukan atau mengajukan peminjaman terhadap pinjol-pinjol legal dan resmi. Kalau bukan dari pinjol tersebut, atau memang ada satu kesamaan tempat penyimpanan data ini. Jadi bisa saja pinjol legal menyimpan data di tempat yang sama, di pinjol-pinjol yang bisa diakses oleh pinjol ilegal. Makanya saya bilangin, selain Bapak Presiden, mana tahu ini di penghujung tahun beliau juga, di penghujung tahun jabatan juga, tolong ini permasalahan pinjaman online ini lebih meresahkan lagi. Semeresah-meresahkannya tentang judi online, lebih meresahkan lagi tentang pinjaman online. Akibat dari judi online, orang akan melakukan peminjaman kepada pinjaman online. Kalau memang benar dana ini satu jalan, ya misalnya dana dari pinjaman online ini, dana dari judi online ini disiram lagi ke pinjaman online, otomatis dana pemain sendiri yang akan kita pinjam. Jadi dananya dari kita sendiri yang meminjamnya kembali. Makanya ini untuk lebih jelasnya, lebih baik ini diberantas saja semuanya. Pinjol pun juga diberantas. Kapan perlu, pinjol itu nggak perlu banyak-banyak. Sampai 101 pinjol itu buat apa gitu loh. Ya, kita 1 atau 2 pinjol pun jadilah, yang penting. Tapi kalau sampai ada ratusan pinjol tapi tidak ada kejelasannya, tidak ada pengawasan yang lebih tegas lagi dari OJK. OJK hanya membentuk aturan saja, sementara aturan itu tidak ditaati. Saya rasa ini juga harus dimasukkan dalam masalah serius tentang masalah pinjaman online ini. Sudah berapa banyak korban sampai detik ini yang dimiskinkan, yang kehilangan harta, yang kehilangan nyawa, hanya sebatas ketika mereka telat bayar, mereka dicaci maki dan dihina. Mungkin dari saya cuman itu aja, saya nggak mau panjang lebar di sini. Mudah-mudahan video ini sampai kepada petinggi-petinggi di negara ini. Selain ini diperintahkan oleh Presiden untuk membentuk Satgas, coba juga itu untuk diluruskan juga tentang masalah pinjaman online. Karena ini sudah cukup meresahkan banget, dan boleh dilakukan survei juga ke lapangan. Seberapa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pinjaman-pinjaman online, terutama yang legal resmi di OJK. Nanti bisa dipoting dan dinilai aja ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah hadir, dan nanti yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp juga boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang belum sempat mensupport channel ini, boleh disupport juga, boleh didukung juga, karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang lagi, dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah,
Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.